Apa itu teori ekonomi klasik? Ekonomi klasik adalah suatu pendekatan dalam ilmu ekonomi yang dipelopori oleh para ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill pada abad ke-18 dan ke-19. Pendekatan ini menekankan pada konsep-konsep seperti kebebasan ekonomi, persaingan pasar, serta peran penting dari pasokan dan permintaan dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Siapakah tokoh-tokoh ekonomi klasik? Yang pertama ada Adam Smith, membahas tentang teori klasik dalam buku The Wealth of Nations. Yang kedua ada David Ricardo, membahas tentang teori keunggulan dan komparatif. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus, membahas tentang teori populasi dan menentukan kemiskinan berdasarkan kebutuhan makan. Selanjutnya John Baptist Studebaker membahas tentang teori pasokan dan permintaan. Selanjutnya ada John Stuart Mill, membahas tentang teori harga dan aturan dalam bukunya Principles of Political Economics. Selanjutnya ada Karl Marx, membahas tentang teori sosialisme dan komunisme sebagai konsep produk yang menghubungkan dalam sebuah kerja. Selanjutnya ada Friedrich Hayek, membahas tentang teori siklus bisnis Austria, teori modal dan teori moneter. Apa saja ciri-ciri ekonomi klasik? 1. Pentingnya pasar bebas. Ekonomi klasik menekankan pentingnya pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah dan percaya pasar akan mencapai keseimbangan melalui mekanisme pasar. Kedua, teori nilai tenaga kerja. Ekonomi klasik meyakini bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Yang ketiga ada hukum penawaran dan permintaan. Ekonomi klasik menggunakan hukum penawaran dan permintaan untuk menjelaskan pembentukan harga dalam pasar. Yang keempat ada persaingan pasar. Persaingan pasar dianggap sebagai faktor yang penting dalam ekonomi klasik. Mereka melihat persaingan sebagai mekanisme yang didorong efisiensi ekonomi dan inovasi. Yang kelima ada teori tabungan dan investasi. Konsep tabungan dan investasi penting dalam ekonomi klasik. Mereka percaya bahwa tabungan adalah kunci untuk mempertumbuh ekonomi sebagai pendukung investasi. Yang keenam ada teori keuntungan. Ekonomi klasik mengembangkan teori keuntungan yang menjelaskan bahwa keuntungan dapat dari selisih antara pendapatan dan biaya produksi. 7 ada laissez-faire. Prinsip laissez-faire atau biarkan berlalu menjadi ciri ekonomi klasik yang menekankan minimnya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Mereka percaya bahwa pasar yang tidak terganggu akan mencapai efisiensi ekonomi yang optimal. Apa dampak teori ekonomi klasik? Dampak yang pertama, pengembangan teori nilai dan harga, pengaruh terhadap pemikiran politik, kritik terhadap kapitalisme, pembentukan dasar ekonomi pasar bebas, pemikiran pertumbuhan jangka panjang. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan ekonomi klasik? Kelebihannya yang pertama, fokus pada mekanisme pasar, kedua ada teori nilai, dan ketiga ada penekanan pada pertumbuhan ekonomi. Kekurangannya yang pertama, asumsi dan patokan permintaan yang benar. Yang kedua, kurang memperhatikan faktor akademik. Dan yang ketiga, tidak memperhitungkan krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Nah, sedikit itu saja untuk penjelasan tentang ekonomi klasik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Thank you for watching.